Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, jabarkan bersama-sama, luaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita belajar bersama-sama. Karena setiap para subscriber, pemirsa Janggiri Channel sudah punya guru sejati, artinya sudah pinter-pinter. Akan tetapi biasanya terbentur keraguan. Apa iya sih? Mana mungkin? Nah ini ya, ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Bila mana nanti kami meluaskannya kurang luas, ada yang lupa, ada yang kami belum tahu, mungkin juga karena ada kode etik yang kami sampaikan mungkin masih muter-muter ya. Bagi yang sudah ahad sudah tahu ya, karena muter-muter itu adalah cara agar tidak terlalu bloko, tidak terlalu transparan ya, karena yang menyimak atau yang menonton Janggiri Channel itu kan fasenya beda-beda. Kalau yang fasenya sudah ahad sih sudah enjoy aja ya, sudah biasa, sudah terbuka, sudah muhtamat. Kami mau merangkum karena banyak sekali permintaan subscriber yang coba Pak tolong dirangkum. Nah ini mungkin durasinya panjang, jadi mohon jangan di skip. Mungkin bagi yang sudah mengikuti kami sejak 8 bulan yang lalu mungkin sudah paham, tapi bagi subscriber yang baru itu masih kesulitan untuk bagaimana sih caranya ya. Ini kami akan menjabarkan dari fase 0 ya, fase 0 yang tidak bisa apa-apa. Kalau yang sudah terbiasa thoriqoh, yang biasa mengucapkan wiridan, bacaan, mendawamkan berulang-ulang ya, saran kami kalau mau mengucapkan sesuatu kalimat yang dari bahasa Arab atau dari Al-Quran, mohon mahrojnya, tajwidnya, waqaf wasolnya mohon dikerjakan, mohon dipakai. Jangan asal, karena ucapan itu energi menjadi frekuensi sehingga menimbulkan vibrasi. Nah, vibrasi itu sinkron enggak dengan semesta? Sinkron enggak dengan semesta? Contoh begini, kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, itu harus disinkronkan dulu dengan kalimat yang lain. Kalau la ilaha illallah berarti ya la haula, sholat, musola. Nah ini kan rata-rata yang seharusnya la ilaha illallah, la haula kan sama, la ilaha illallah, la haula kan la-nya sama, sholat la-nya sama. Jadi lam yang boleh dibaca la itu kan emang ada hubungannya dengan satu lam tasdid, yang kedua ketemu huruf ha billah. Nah itu jadi kita harus mensinkronkan dulu, melihat mahrojnya dulu. Bagi yang bingung tentang mahroj, bingung tentang waqaf wasol, karena apapun bacaan
Kalau wakofnya dilanggar menjadi wasol, wasolnya dilanggar menjadi wakof, itu menimbulkan vibrasi yang tidak resonansi, yang tidak selaras, sehingga bertahun-tahun itu tidak usul-usul. Karena ibaratnya menyepelekan, yang penting kan niatnya. Akan tetapi kita orang Jawa saja ada kalimat tebal tipis yang artinya beda. Contoh, loro, loro, wedi, ya, pasir, wedi itu pasir, pasir bangunan. Wedi, takut, itu tebal tipis D. Loro, 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 sakit, loro, 2. Mendem itu ngubur, mendem itu mabok. Jadi di dalam bahasa Al-Quran pun itu sangat amat banyak sekali tebal tipis. Seperti tatitu, po, petu. Kalau po dibaca ti sudah merubah huruf, merubah makna, merubah frekuensi, merubah vibrasi, sehingga tidak resonansi, tidak selaras. Dan jadi saran kami, ayolah kita fokus ke napas keluar masuk, napas keluar masuk saja. Tidak ada bacaan apa-apa, tidak ada wasilah apa-apa, tidak ada tawasul apa-apa. Siap-siap, saran kami, jam 21 atau jam 9, karena itu waktu ganjil, waktu ganjil, bukan tanggal ganjil. Kalau tanggal ganjil, puasanya orang itu beda-beda, nanti ganjilnya beda-beda. Jadi yang sering terkenal tanggal 21 tanggal ganjil yang di bulan Ramadan itu. Nah, kalau tanggal 21, kalau puasanya bareng, kalau puasanya beda, berarti tanggal ganjilnya beda. Jadi waktu ganjil itu luas, karena di situ dikategorikan 21 jam 9 malam atau 2 ditambah 1 jam 3. Jadi mohon diluaskan. Jadi inti daripada filosofi waktu 21 jam 9, 23 jam 11, 25 jam 1, 27 jam 3, 29 jam 5. Jadi maksudnya rata-rata orang kalau kholwat di lingkungan yang masih rame, mentok-mentoknya jam 5 itu selesai. Sudah rame karena jam 5 itu. Terkecuali kholwatnya di gunung, di gua, di bukit. Jadi kita mohon dijabarkan secara meluas, meluas. Kalau waktu ganjil jangan langsung tanggal ganjil, ayo kita luaskan. Saran kami yang baru, masih nol, fokus ke napas. Napas keluar, napas masuk. Mau napas leher, mau napas perut, mau napas dada, silahkan. Judulnya ambil yang nyaman. Ambil yang nyaman. Waktunya saran kami malam. Kalau berani di gunung, di gua,
di pinggir laut atau di pinggir sungai atau di kebun, di tempat-tempat yang sepi, atau bagi yang masih takut di kamarnya sendiri, di rumah sendiri, ya. Lampunya dimatikan karena ada nur ala nur. Jadi diusahakan lampu kamar dimatikan. Jadi mohon bagi yang awam, bagi yang awal, rata-rata itu terganggu nyamuk. Bagi yang alergi nyamuk, ya mohon cari obat nyamuk. Terserah apa yang cocok, ya cari obat nyamuk agar fokus. Karena kalau kita kholwat atau semedi, itu godaan utama yang ringan itu nyamuk. Setelah itu nanti godaannya kantuk atau ngantuk, ini hampir rata-rata. Jadi bagi yang terserang kantuk, carilah obat anti kantuk, ya di apotek banyak, ya obat anti kantuk yang masing-masing dosisnya pas, ya karena yang sudah terjadi kholwat bahkan yang sudah kemari itu rata-rata saya sewot lagi enak-enak berjalan di alam dimensi yang indah, tahu-tahu pules, ya hindari duduk di kasur, hindari karena rawan pules, rawan tidur. Ya umpamanya pakai sajadah ya yang tebal karena ketipisan juga pantatnya sakit, ya. Bagi yang awam, obat nyamuk, obat anti kantuk. Lah sekarang fokus ke napas keluar masuk, ya. Nanti terjadinya, ya videonya sudah ada, ya ini karena ini rangkuman. Fokus ke napas keluar masuk, itu napas yang difokuskan, yang dilihat baik mata zahir atau apapun mata batin, itu tadi di situ ada warna cahaya yang macam-macam bentuknya. Ada yang bintik-bintik, ada yang lari, yang lewat, ada yang bulan. Warna-warna. Di saat itulah di dalam akal pikiran kita kadang-kadang terbayang masa lalu, masa lampau. Ya, itu jangan terbawa. Umpamanya lagi fokus ke napas, mikir utang, tarik langsung ke napas lagi. Pikiran ke sawah, tarik lagi ke napas. Pikiran ke saudara, tarik lagi ke napas. Pikiran-pikiran yang berjalan terus-menerus di saat kita kholwat itu adalah ibarat mencopot kemelekatan atau rekaman-rekaman. Di saat kita lagi fokus ke napas, ya, fokus ke napas, terus ingat sawah umpamanya, atau ingat kantor umpamanya, itu ibarat disuruh menghapus. Jangan kita terlena bayangan kantor, jangan kita terlena bayangan pasar, jangan terlena oleh bayangan saudara yang pernah dilalui. Itu adalah analogi untuk melepas kemelekatan atau menghapus rekaman. Selalu ditarik ke napas. Artinya akal pikiran fokus jamaah, ya. Semua jiwa raga akal pikiran fokus ke napas keluar, napas masuk. Diperhatikan terus, ya. Sampai umpamanya belum sampai ke cahaya kok sudah kepingin kencing, ya sudah,
istirahat dulu kencing, nanti makan lagi. Yang sering kami lakukan dulu, setiap jam 21 ya, itu saya ngasih tahu ke istri, nanti jam 11 bawa kopi sama gorengan sama cemilan sama rokok ditaruh di sampingnya, itu dulu. Bahkan kami berulang kali kalau kholwat jam 9 malam sampai jam 11 itu istirahat dulu, ngerokok dulu, nyantai dulu, kaki dilurusin ya, yang tadinya sila dilurusin, kan semutan ya, dilurusin. Nanti setelah sudah santai, sudah rileks, mulai lagi. Jadi apakah boleh istirahat? Boleh. Kalau jiwa raganya sudah kuat, sudah benar-benar bandel, ya silakan lanjut. Tapi bagi yang baru, mohon latihan 1 jam lah, minimal setengah jam latihan. Karena nanti kalau sudah masuk ke alam dimensi yang lain, itu nanti penuh kenikmatan, sehingga jamnya lupa, baru duduk sebentar tahu-tahu pagi, itu pasti terjadi. Nah, yang tadi fokus napas keluar napas masuk, itu bukan cuma cahaya yang terlihat warna-warni, bentuknya rupa, bahkan kadang-kadang badan ini bergetar semaunya sendiri, bergetar, kadang-kadang kepala, kaki, itu terus. Banyak lagi kejadian suara yang menakutkan. Itu untuk apa? Untuk terapi jantung, persiapan, karena akhir titik nanti adalah lingkaran ya, cahaya yang melingkar, yang seperti ada lorong, cahaya putih, pinggirnya itu kayak cincin ya. Sudah kami gambarkan video yang berjudul Arif Billah atau pintu langit terbuka ya. Jadi saya gambarkan lagi di sini. Nah, saya gambarkan lagi, ini ibarat saya kan nggak bisa melukis ya, ibarat jadi ini nanti beberapa fase, videonya sudah ada tapi ini untuk rangkuman. Di awalan sini yang masih kelas ringan itu cahayanya kecil-kecil, bisa cahaya bintang warna-warni, nanti lama-lama cahayanya membesar, cuman lewat aja. Itu di situ dibarengin kadang badan bergerak, dibarengin suara-suara yang menakutkan, dibarengin visual-visual, gambar-gambar ya. Kadang gambar saudara yang sudah meninggal, kadang orang tua kita yang sudah meninggal, itu tervisualkan atau terlihat. Ada yang gambarnya bagus, ada yang gambarnya jelek. Jadi ada yang seperti pocong, ada yang tergantung imajinasi di dalam diri kita. Dulu kita sering terekam kuntilanak,
pocong, terus apalagi genderuwo, wewe gombel, apalagi siluman. Itu karena kita sudah terekam, apalagi sering nonton film. Itu nanti tervisualkan. Karena apa? Ana inda ghoni abdibi. Aku mengikuti prasangka hambaku. Ya, divisualkan alam barzah ibaratnya. Lah, kenapa kok di Indonesia kok yang diuji, yang tervisualkan kok pocong? Kok kalau di luar negeri kok enggak ada, adanya vampir? Karena menurut mindset keyakinan daerah masing-masing, negara masing-masing. Karena ana inda dzoni abdi, aku mengikuti prasangka hambaku. Kalau hambaku menyangka bahwa di situ ada pocong, jadikanlah pocong. Kalau hambaku menyangka di tempat ini ada kuntilanak, jadikanlah kuntilanak. Jadi mindset di dalam diri kita itu tervisualkan. Itu ibarat melepas kemelekatan lewat melihat. Nah, kadang-kadang ada yang tidak kuat di sini, berhenti dulu. Besok lagi dilanjutkan. Pasti rata-rata kadang suara jatuh yang obrak, yang suaranya kencang. Ini teman-teman subscriber sudah telepon, Pak, saya seakan-akan rumah saya keambrukan pohon. Saya kaget keluar rumah, nggak taunya nggak ada pohon yang rubuh. Jadi macam-macam. Subscriber yang dari Bandung itu ibu-ibu katanya sudah serius, sebelah kiri katanya. Duar kayak petasan itu lari. Jadi banyak teman-teman subscriber yang sudah menyampaikan kepada kami, ayo lanjutkan. Takut Pak. Berhenti dulu. Kalau sudah melihat alam-alam barzah yang orang-orang yang sudah meninggal, sudah divisualkan, sudah dikasih tahu model apa saja, disinilah kedua, cahayanya lebih besar, warnanya juga sama, masih banyak. Disitulah tervisualkan yang macam-macam, atau yang disebut alam malakut, alam jabarut. Makanya di sini kadang-kadang orang melihat orang berpakaian putih, orang yang berjubah, ini biasa di sini, yang bercahaya. Tapi kadang juga melihat orang yang hitam, wujudnya hitam tinggi, lah di situlah sambil melototin. Kalau nggak kuat, berhenti dulu. Holwatnya lanjutkan lagi besok. Ya. Jadi ini video ini yang sudah ada ya, yang ini saya mau merangkum bahwa ini adalah perjalanan yang disebut alam barzah, alam malakut, alam jabarut. Ya, kalau dalam bahasa awamnya itu kan alam barzah, alam mahsyar, alam mizan atau yaumul mizan atau yaumul hisab. Ya. Nah, dari sini ke sini itu sama juga. Kalau kita dikasih pocong, dikasih tahu kuntilanak, dikasih tahu wujud, itu sama juga mindset kita itu divisualkan, disuruh dibuang. Bahkan kalau ada wujud hitam, wujud bagus, itu adalah persifatan diri kita. Selama ini sifat kita itu divisualkan, dipertontonkan oleh Gusti Allah, ya, diperlihatkan. Nanti banyak sekali yang pelit dikasih tahu. Balikannya apa?
Di saat di alam sini lagi berjalan, kita minta tolong sama orang nggak mau nolongin, berarti kita dulu nggak mau menolong. Jadi cuma imbal balik balasan, makanya ada kalimat maliki yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Kalau sifat kita penolong, jiwa kita di dalam sini kebingungan, ada yang nolongin. Di sini lebih besar lagi, lebih luas lagi alam malakut. Alam yang terkenal, alam para malaikat, alam para iblis, alam para jin. Itu ibaratnya, ya kalau yang sudah ahad mah sudah tahu ya. Kalau sudah ana inda dzoni abdi, orang sudah ahad sudah tahu. Ini rata-rata orang yang masih fase awal. Di sini diperlihatkan macam-macam bentuk. Itu adalah visual kelakuan diri kita, perilaku diri kita. Umpamanya, kalau perilaku kita tertutup bahasa Arabnya balasa atau iblis. Pura-pura nggak tahu, nanti di sini divisualkan. Pura-pura baik, nanti di sini divisualkan. Merasa kuat, divisualkan. Ini semua ini ya, kalau kami jabarkan di sini. Di sini juga tadi nggak begitu luas ya, karena ada kode etik ya. Yang di alam barja kami jabarkan belum luas karena ada kode etik. Di sini pun banyak lagi kode etik. Pokoknya di sini merasa yang lebih tinggi kekuatannya, apa saja divisualkan. Di sini tingkat yang ketiga adalah juga sama, lebih pedih. Sebenarnya visual ini sama. Perbedaannya ini ringan, ini sedang, ini berat. Yang suka mencaci maki nanti di sana juga dicuekin. Jadi kalau melihat sinar putih, hitam, itu kita jangan bangga dulu. Berarti perilaku saya divisualkan wujud putih. Kalau saya melihat wujud hitam, berarti perilaku saya dulu buruk, hitam tidak terlihat. Hitam itu artinya juga luas. Hitam bisa buruk, hitam itu bisa tidak tahu. Putih juga artinya luas. Coba kalau kita lihat di alam barza, atau di alam malakut, atau di alam jabar, melihat sosok putih yang berjubah, yang bersorban, kadang kita bangga diri. Apakah kita sering ujub? Jadi kebalikannya banyak. Kalau kita sering ujub, sering memuja-muja orang yang casingnya lebih cakep, itu divisualkan, tapi nanti di sebelahnya divisualkan. Makanya kadang-kadang wujud putih itu cuek, nggak ngeliatin, kalian lihat begini. Jadi semua perjalanan ini adalah memvisualkan perilaku diri kita, mindset yang sudah tertanam lama itu divisualkan. Ya, ini masih sama ya. Visual artinya hisab. Nah setelah ini sampai ini akan detik-detik masuk ke lorong. Ya, ini detik-detik yang masuk ke lorong. Ini biasanya digoda oleh apa bahasanya ya, oleh jimat lah, atau ilmu kekuatan ya. Jimat-jimat lah kan banyak, ada rantai babi, ada merah delima, ada apalagi rantai bumi, betara karang dan lain-lainnya. Mau diambil apa tidak? Saran kami jangan diambil, karena kalau diambil nanti berhenti di situ, tidak melihat wujudnya Gusti Allah, ya, tidak melihat wujudnya Gusti Allah atau guru sejati, atau bahasa umumnya
kembaran kita. Karena kalau sudah terlena oleh jimat, oleh apa saja, kekuasaan apa saja, itu tidak akan ketemu Gustinya. Sedangkan orang yang sudah ketemu Gustinya akan diberi apa saja. Jadi bahwa ini yang disebut alam lahut atau ilahiyah. Nanti di sini yang disebut gung liwang liwung sendi. Kalau sudah ini kaget, ini banyak sekali yang rata-rata masuk sini kaget. Nanti ingat, anakku gimana, sawahku gimana, mobilku gimana, jabatanku gimana. Ini kalau sudah mau masuk lorong ini rata-rata ingat kepemilikan. Padahal semua yang ada di sekitar kita adalah titipan. Hak guna pakai bukan hak milik. Seperti anak jangan diaku anak, titipan. Rasa keakuannya itu, rasa ngakunya itu disuruh dibuat. Karena kalau sudah sampai ke alam ilahiyah itu til sendiri, kosong seperti di awan. Nanti disitulah dipertemukannya guru sejati. Wujudnya sama, lebih muda, lebih bersih. Wujud yang tidak bisa disenggol. Wujud yang ada di dalam diri kita itu muncul. Itulah yang akan memberi wejangan, yang akan menuntun kehidupan ke depannya. Akan tetapi perjalanan menuju ini sangat amatlah berat. Saya kasih gambaran. Umpamanya ini lewat kholwat. Atau semadi. Ahad atau kasih sayang. Jalan. Jadi orang yang sudah ini tidak bisa dilalui dalam 1 bulan, nggak bisa, nggak mungkin. Pasti ya kami aja 5 tahun ya. Kami aja kholwat itu 5 tahun. Kalau ada yang cepat sampai setahun bagus lah ya, bagus. Tapi nanti khawatirnya ngeblank. Ini ibarat nanjak kholwat atau semedi. Orang kalau sudah wusul, naik, wusul, ketemu guru sejati, turunnya atau perilakunya kasih sayang. Ibaratnya begini, orang kalau dulu kan semedi di gunung, setelah turun ke masyarakat, perilakunya kasih sayang. Jadi kami sarankan para syafiri yang sudah sampai sini, kami sarankan berperilaku ahad saja. Ya. Yang bagaimana cara lakunya? Kemanapun kamu menghadap, ya mohon dibaca artinya ya. Kemanapun kamu menghadap, di situ wajahnya Gusti Allah. Kalau wajah jangan langsung muka ya, wajah. Saya ulangi lagi, wajah di dalam Al-Quran kalimatnya wajhu.
ya. Wau itu wahid atau wasyi'un, keluasan yang banyak, ya. Wau itu banyak umpamanya menjadi huruf jim, jim jamaah menyatu, yang banyak disatukan kepada hunya siapa? Wajhullah, kepada yang wujud. Ini prakteknya kalau sudah pada kemari saya praktekkan, kalau lewat sini nanti ada kode etik. Artinya begini, kemanapun kamu menghadap, ya, langit bumi seisinya itu asalnya dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah. Al-Fatihah ayat 2-nya disuruh memuji Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan seluruh alam. Seluruh alam itu termasuk isi-isinya, ya. Bagi yang sudah mengikuti kami 8 bulan yang lalu dari awal, ya sudah paham lah. Ini rangkuman-rangkuman yang mungkin juga nggak panjang, ya. Termasuk bahwa ini ayat muhkamat, ya, bukan ayat mutasyabihat, ayat yang sangat jelas. Kalau masih nggak yakin di ayat ini, mohon ayat untuk melepas kemelekatan. Surat Al-Anfal ayat 35, mohon dibaca artinya. Itu melepas kemelekatan yang sudah lama terpupuk, yang sudah lama melekat keras. Dengan ayat ini mulai goncang. Jadi rata-rata ayat ini kalau dibaca nanti goncang di dalam jiwanya. Apa iya sih? Masa sih? Wah, gak mungkin ini, gak mungkin. Ada yang ngomong gak mungkin, tapi itu ayatnya muhkamat, ayat jelas. Ini untuk merontokkan pemahaman yang sudah lama, ya, yang sudah lama. Nanti kalau ini dipahami, gejolak dulu. Setelah gejolak baru Al-Baqarah 115 masuk, Al-Baqarah 156 masuk. Maksudnya masuk, isinya diterima. Al-Fatihah ayat 2 masuk, isinya. Al-Fatihahnya sering dibaca, tapi maksud tujuannya tidak tahu. Disuruh memuji ke seluruh alam. Apa saja pasal-pasalnya, apa saja hasil karyanya. Toh umpamanya, kalau kita, ya para sahabat umpamanya punya anak, ya, anaknya dicaci maki, dihina, terima apa enggak? Sedangkan seluruh alam disuruh dipuji, apapun bentuknya, siapapun wujudnya, kita disuruh memuji, bukan disuruh mengolok-olok. Nanti ada alasan batasan sunatullah empan papan. Ini sangat luas lagi, mohon diluaskan, ya, mohon diluaskan. Jadi bahwa ilmunya Gusti Allah di Al-Baqarah 115 sangat amat luas. Tambahin. Ali Imran 109, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, segala urusannya juga Gusti Allah, ya. Langit bumi seisinya itu kepunyaannya Gusti Allah. Kepunyaan kita aja, yo. Umpamanya yang biasa ngelukis, hasil karya lukisnya dijelek-jelekin, dihina, terima apa enggak? Yang biasa umpamanya tukang bangunan, hasil karyanya, wah ini hasilnya jelek, terima apa enggak? Yang tukang masak, masakannya enggak enak, terima apa enggak? Hasil karya kita saja
Kalau diolok-olok tidak terima. Langit bumi seisinya apa saja loh, tidak pandang bulu loh, tidak ada yang kecuali, apa saja, siapa saja, kepunyaannya Gusti Allah, urusannya juga Gusti Allah. Ya, langit bumi seisinya itu miliknya Gusti Allah. Segala urusannya juga Gusti Allah. Sekarang nggak usah segala urusannya bingung. Langit bumi seisinya miliknya Gusti Allah. Kalau kita membenci apa ya, salah satu yang punya marah enggak, yang punya murka atau tidak. Umpamanya kita para subscriber punya rumah seisinya. Salah satu rumah itu umpamanya ada kursi lah. Terus tetangga masuk, wah ini kursi jelek, kira-kira terima apa enggak? Langit bumi seisinya miliknya Gusti Allah, asalnya juga dari Gusti Allah. Al-Baqarah 115. Sudah miliknya, asalnya lagi. Jadi hasil karya betul-betul. Mohon maaf bagi yang sudah tahu ya. Kalau masih ragu, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya niscaya kenal Tuhannya. Itu hadis apa mangkola tasawuf terserah. Umpamanya disebut hadis, ya udah hadis itu yang ngeluarin siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad asalnya dari siapa? Gusti Allah. Oh bukan, itu mangkolanya tasawuf. Ya sudah, mangkolanya tasawuf juga sama berasal dari Gusti Allah, karena tasawuf orang sufi itu berasal dari Gusti Allah, karena baik sufi maupun tasawuf itu miliknya Gusti Allah. Nah, seumpama masih ragu lagi, ditambah surat Qaf ayat 16. Surat Shad ayat 72. Jadi semua apapun, surat Qaf mengatakan kami lebih dekat daripada urat leher. Surat Shad, kami tiupkan ruhku. Jadi mungkin ini sudah cukup, walaupun ini dibilang rangkuman, tapi rangkumannya belum termasuk luas. Jadi mohon ada judul video yang mirip dengan ini, namanya Arif Billah ya. Nanti ditulis belakangnya ya. Ini yang mirip-mirip dengan ini, pintu langit terbuka ya, diketik Janggiri Channel. Guru sejati dipulihkan. Janggiri channelnya diketik ya. Kalau cuma guru sejati dipulihkan tapi Janggiri channelnya nggak diketik, nggak bisa, nggak ketemu. Janggiri channel. Arif Billah Janggiri channel. Jadi kalau mau nyari judul, diketik belakangnya langsung Janggiri Channel, nanti ketemu. Jadi judulnya sudah banyak sekali, video kami sudah 400 lebih. Nanti kalau diketik Fana 1 Janggiri Channel keluar, melihat
Tuhan dengan jelas Janggiri Channel juga ada ya. Nanti fase 1, fase 2 kode makrifat Janggiri Channel. Nanti hakikat sholat Janggiri Channel, hakikat puasa Janggiri Channel. Banyak sekali judul-judul ya. Jadi sudah sangat banyak sekali. Jadi kalau yang sudah paham sih, ketik Janggiri Channel, terus ada kolom tulisan kelola video, klik terus scroll ke bawah, itu juga ketemu ya. Ketik Janggiri Channel, nanti di beranda itu ada tulisan kelola video, diklik, nanti bawahnya panjang. Kalau kelola videonya nggak diklik, bawahnya cuma paling 45 video. Kalau kelola video diklik itu panjang terus sampai 400 lebih video. Ya, cukup sekian ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.